Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Lina Indriani dengan NIM 101210108 dan Miftahul Ulum Fadilah dengan NIM 101210115 akan menyampaikan materi tentang hadis tentang wali dalam pernikahan dan hadis tentang mahar. Yang pertama, hadis tentang wali dalam pernikahan. Wa an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma amra'atin nuqihah bighairi idzani waliha wa nikahuha batil maradain wala hama aqaha bima asaba minha fa in kanat bainahuma khusumah fadzalika ila sultan wa sultan wala min awaliha. Terjemahan hadis tentang wali dalam pernikahan. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar mas kawin atau kehormatan yang telah dihalalkan darinya. Dan jika mereka bertengkar, maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali. Dikeluarkan oleh Imam 4 kecuali Nasa'i, hadis sahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibbah, dan Hakim. Ma'anil mufradat wali nikah. 1. Akad menurut bahasa yaitu al-ahdu atau sambungan, al-ahdu atau janji. Secara istilah adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syarak yang berdampak pada objeknya. 2. Akad nikah merupakan sesuatu yang serius, sehingga perlu mengetahui secara jelas apa manfaat pernikahan tersebut dan mudaratnya. Perlu perlahan pengamatan yang seksama dan musyawarah terlebih dahulu. 3. Wali adalah seorang laki-laki yang paling dekat hubungannya dengan si wanita, sehingga tidak boleh ada wali yang memiliki hubungan jauh menikahnya, selama wali yang lebih dekat masih ada. Fiqhul hadis. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Hal ini berlaku untuk semua perempuan yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau sudah janda. Dalam hadis Nabi dari Abu Burdah bin Abu Musa menurut riwayat Ahmad dan 5 perawi hadis yang artinya yaitu tidak boleh nikah tanpa wali. Hadis Nabi dari Aisyah yang dikeluarkan oleh 4 perawi hadis lain Nasa'i menyebutkan bahwa yang artinya perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya, perkawinannya adalah batal. Hadis tentang mahar. Nabi Salamat bin Abdurrahman annahu qala sa'altu Aisyata zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam kam kana sadaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat kana sadaqu li azwajihi sintai asrata uqiyata wa nasha qalat atadri man nas qala qultu la qalat nisfu uqiyah qatil fatilka khamsumi'ati dirham fahada sadaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li azwaji rawahu Muslim. Terjemahan hadis tentang mahar. Atas wewenang Abu Salamah bin Abdul Ar-Rahman bahwa dia berkata,
Saya bertanya kepada Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berapa mahar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, damai atasnya? Dia berkata, mahar untuk istrinya adalah 12 ons dan pati. Dia berkata, aku berkata, tidak. Dia berkata, setengah ons, yaitu 500 zam. Ini adalah mahar Rasulullah. Semoga Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian untuk istri-istrinya. Diriwayatkan oleh Muslim. Dalam pernikahan, dalam Islam disyariatkan membayar mahar hanyalah sebagai hadiah yang diberikan seorang lelaki kepada seorang perempuan yang dipinangnya ketika lelaki itu ingin menjadi pendampingnya, dan sebagai pengakuan dari seorang lelaki atas kemanusiaan, kemuliaan, dan kehormatan perempuan. Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi yang berlaku dalam keluarganya. Segala nas yang memberikan keterangan tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut tanpa melihat besar kecilnya jumlah. Kawinan menunjukkan kemuliaan wanita karena wanita yang dicari laki-laki bukan laki-laki yang dicari wanita. Laki-laki yang berusaha untuk mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya, mengangkat derajat perempuan dan memberikan hak kepemilikannya sehingga diberi hak menerima mahar dari suaminya saat menikah dan menjadikan mahar sebagai kewajiban bagi suami untuk menghormati perempuan, menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya karena mahar itu sifatnya pemberian, hadiah atau hibah yang oleh Al-Quran diistilahkan dengan nihlah atau pemberian dengan penuh kerelaan, bukan sebagai pembayar harga wanita.